warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ria Sukaryadi, Mas Anto. Ya, Pak Ria. Ya, tadi kirim chat, takutnya nggak terbaca hari ini. Karena temanya tentang soal roatik ini, Mas Anto ya. Langsung gitu ya. Katanya. Iya, makanya saya telepon. Jadi chatnya nggak usah dibaca lagi tuh. Iya dong, nggak perlu disuruh, saya nggak bakal baca. Betul. Silakan. Ustaz, saya ini tanya ini tentang sholat roatib itu boleh dikodok atau tidak? Misalkan kita mau sholat qobliyah subuh atau ini qobliyah asar. Ternyata kan kita sudah keduluan gitu ya? Iqomah tuh. Keduluan iqomah. Akhirnya kan kita ngerjakan sholat wajib karena istiqomah dalam sholat qobliyahnya ini bisa dikodok atau tidak? Bagaimana, kapan ngodoknya? Kalau ngodoknya ba'da sholat subuh atau ba'da sholat asar, kan jadinya seperti ba'diyatal subuh dan ba'diyatal asar itu, Ustadz, yang katanya dilarang sih, nggak boleh kan begitu. Nah, karena saya pernah juga dengar orang tanya gitu, loh kok sholat ba'diyatal subuh, katanya mengkodok qobliyatalnya itu. Nah, mohon penjelasannya tentang ini, Ustadz. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang qobliyah ini, Ustadz. Nah, ternyata keburu iqomah nih untuk sholat subuh ataupun asar tadi ya. Ya, baik. Ibadah yang dilakukan dengan qadha itu artinya dilakukan setelah waktunya berakhir. Jadi ada ketentuan ibadah tertentu yang terikat dengan waktu. Setelah waktunya berakhir, kemudian dilakukan di luar waktunya, maka disebut dengan qadha. Nah, qadha ini tidak boleh kita lakukan jika tidak ada perintahnya. Jadi ibadah yang sudah lepas misalnya, kalau nggak ada perintah qadha, ya sudah nggak bisa diqadha. Tapi kalau ada perintah baru dilakukan qadha. Karena berlaku ini ada kaidah dalam usul fikih itu bahwa al-qadha'u bi amrin jadid. Jadi qadha itu harus ada perintah baru. Jadi tidak boleh qadha kalau nggak ada perintahnya ya. Nah, di dalam masalah salat rawatib ini memang ada perintah qadha atau diperbolehkan untuk mengqadha. Nah, dalam banyak kasus ini kita jumpai, pertama misalnya ketika Nabi SAW di dalam sebuah perjalanan peperangan bersama para sahabat, ya karena waktu itu beliau sangat capek, ya kemudian subuhnya itu tidak bangun sampai ketika matahari sudah meninggi, maka ada yang terbangun saat itu karena panasnya matahari itu. Tapi dia enggan atau segan untuk membangunkan Nabi karena Nabi masih tertidur juga. Kemudian satu lagi bangun lagi, ya juga bersikap sama karena sungkan kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain masih tidur. Nah, kemudian berikutnya adalah Umar bin Khattab, dia terbangun. Nah, dia lihat Nabi juga masih tertidur, maka dia pun berteriak dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya Nabi pun terbangun. Nah, setelah Nabi terbangun, maka dibangunkanlah semua sahabat yang ikut di situ. Kemudian diperintahkan oleh beliau agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Kata beliau, tempat itu sedang didatangi oleh syaitan, sehingga mereka semua terlelap. Maka setelah jauh dari tempat tersebut, Nabi SAW perintahkan kepada mereka untuk segera berwudu untuk melakukan salat subuh. Ya, waktu matahari sudah mulai meninggi itu. Dan Nabi mengqadha salat qobliyah subuh tersebut. Jadi beliau salat qobliyah subuh dulu, kemudian baru salat subuh bersama dengan sahabat. Ini kasus pertama. Kemudian terjadi juga kasus di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat, ya, itu sholat di masjid Nabi. Nah, kemudian setelah sholat subuh bersama Nabi, dia sholat lagi 2 rakaat. Maka ditegur oleh Nabi, sholatu subahi rakaatan. Sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Ya, Nabi menegurnya, sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Orang itu mengatakan bahwa aku tadi belum sholat qobliyah subuh, maka aku lakukan saat ini. Maka Nabi SAW pun mendiamkan. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi diamnya Nabi itu adalah takrir, ya, artinya diperbolehkan. Dia melakukan sholat qobliyah subuh, setelah subuh itu dilakukan, maka dibenarkan oleh Nabi, artinya ditakrir, disetujui oleh Nabi. Nah, juga boleh dilakukan, dan ini lebih bagus jika dilakukan setelah matahari terbit. Jadi tidak langsung dilakukan setelah subuh, tapi ditunggu matahari terbit, kemudian baru dilakukan sunnah qadha bagi qobliyah subuh tersebut. Karena nah, ini masih masuk subuh itu. Ya, di luar subuh sudah. Artinya subuh ini kan berakhir dengan
terbitnya matahari. Nah, tapi kalau dia waktu sholat subuh tadi disebutkan mungkin karena agak terlambat, ya sehingga belum sholat qobliyah subuh sudah iqomah. Nah, padahal dia sudah terbiasa untuk melakukan. Nah, maka boleh dilakukan dengan cara yang pertama tadi, yaitu dilakukan setelah sholat subuh, seperti orang yang ditegur Nabi tadi, bahwa sholat subuh itu kan cuma 2 rakaat. Nah, dia katakan bahwa aku tadi belum sholat qobliyah subuh, maka aku lakukan saat ini. Nah, maka Nabi SAW mendiamkan orang tersebut, yang artinya menyetujui. Ya, kemudian yang kedua itu boleh dilakukan setelah matahari terbit. Jadi tidak langsung dilakukan setelah sholat subuh, tapi ditunggu matahari terbit, kemudian baru sholat. Ya, setelah qobliyah subuh yang dilakukan di saat itu. Dan ini juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Beliau katakan, "Malam yusolli rakaatal fajri, falyusallihima ba'da ma tatlu'us syams." Barang siapa yang belum sholat 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat setelah matahari terbit. Ya, jadi ini artinya dikodok. Artinya dikodok setelah matahari terbit itu diperbolehkan. Nah, demikian juga di suatu ketika Nabi SAW terhalang untuk melakukan sholat ba'diyah duhur. Kenapa? Saat itu ada duta dari qabilah-qabilah lain, sehingga beliau sibuk sekali untuk menemui yang ngurusinya, sehingga beliau terlewat dari sholat ba'diyah duhur. Maka Nabi SAW melaksanakannya setelah sholat asor, artinya dikodok setelah sholat asor, dan itu juga diperbolehkan. Yang artinya bahwa sholatnya rawatib secara umum ini boleh dikodok jika di waktu yang telah ditentukan kita terhalang, mungkin karena terlambat atau karena sebab lain, maka boleh dilakukan pada waktu yang lain, artinya waktunya berakhir, maka itu disebut dengan ibadah kodok. Kodok ya, baik. Ya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Baik Ustadz, ada pertanyaan juga ini dari sebentar. Ini terhapus ya. Oke. Ini berikutnya Ustadz dari siapa ini? Ustadz mau tanya, saya sering melakukan sujud syukur setelah selesai sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam sujud saya banyak doa dan zikir, apa boleh dan apa hukumnya Ustaz? Ya. Nah, sujud ini ada beberapa macam. Ya, yang pertama adalah sujud-sujud kita di dalam sholat yang sudah ditentukan. Ya, dalam setiap rakaat ada 2 sujud. Kemudian yang kedua ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika kita menjumpai ayat-ayat sajdah, baik itu dilakukan di dalam sholat maupun dilakukan di luar sholat. Kemudian yang ketiga adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur itu adalah sujud ketika kita menerima kebaikan atau mendengar berita baik. Maka di saat itu kita boleh untuk bersujud. Nah, memang dibenarkan untuk melakukan sujud. Itu yang disebut dengan sujud syukur. Hanya saja memang sujud syukur ini tidak pernah dilakukan Nabi secara rutin. Enggak ada hadis yang yang menyebutkan Nabi melakukan sujud syukur setiap hari atau setiap habis sholat atau setelah sholat sunnah. Enggak pernah ada riwayat semacam itu. Demikian pula dari sahabat-sahabat juga tidak pernah ada riwayat semacam itu. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sewaktu-waktu ketika kita mendapatkan kebaikan atau mendengar berita baik. Ya, berita baik itu ya macam-macam. Kebaikan bagi umat muslimin misalnya. Umat muslimin mendapatkan kemenangan misalnya. Musuh-musuh orang muslim misalnya mengalami kecelakaan atau yang lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita mendengar berita baik, ya baik itu berkenaan dengan kebaikan secara din atau agama, kebaikan dengan terhadap urusan dunia atau kebaikan-kebaikan yang lain, maka boleh kita untuk melakukan sujud. Nah, tapi kalau dilakukan secara rutin, setelah habis sholat atau setelah habis sholat sunnah, ini belum ada riwayatnya. Ya, jadi sebaiknya memang tidak dilakukan secara rutin atau ya mengikuti pada sholat-sholat kita. Sewaktu-waktu saja ketika kita memang mendengar berita-berita baik atau kita mengalami sesuatu yang baik ya, berupa nikmat atau kegembiraan atau yang lain-lain. Baik, ini berikutnya ada Pak Sentot di Badian. Ustadz ingin izin tanya tentang firman Allah Ustadz di Quran surat Al-A'raf ayat 131 yang artinya ketahuilah sesungguhnya kesialan pada mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Mohon penjelasannya Ustadz tentang ayat ini.
Ini kayaknya ayat Al-A'raf ayat betul tidak Ustaz? Ayat berapa? 131. Tadi pertanyaannya Kak. Ini minta penjelasan tentang ayat ini Ustaz. Ya. Ya, Al-A'raf ayat 131. Ayat 131 Ustaz. Ya. Sebentar. Oke. Di ayat 131. Ya. Apa tadi yang ditanyakan tadi? Minta penjelasan tentang ayatnya ini Ustaz. Ya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan pada mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Ini maksudnya bagaimana itu Ustaz? Gitu. Ya, baik. Nah, ini kalau kita lihat ya di sebagian masyarakat, dan ini memang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak zaman terdahulu sudah terjadi demikian. Tapi artinya kan itu ada istilah potongannya ya Ustaz ya. Ada istilah yang disebut dengan tatoyur. Nah itu dalam ayat itu disebutkan demikian. Coba minta tolong Mas di ayatnya ditampilkan. Ya. Nah di situ disebutkan ya bahwa wa intusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa mama'ah. Dan apabila mereka mendapatkan sebuah keburukan, maka mereka bertatoyur terhadap Musa dan orang-orang yang bersamanya. Nah, bertatoyur itu berasal dari kata to'ir, artinya burung. Burung, ya. Nah, maksudnya orang bertatoyur itu adalah orang yang menyandarkan kejadian-kejadian itu pada perilaku burung atau bunyi-bunyian burung. Nah, misalnya kalau ada burung yang burung gagak misalnya, ya sedang kematian gitu bunyi, ya, kemudian ada kematian. Nah, kemudian ada burung tertentu, wah ini berarti ada musibah, ada tamu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu namanya tatoyur. Jadi seakan-akan perilaku-perilaku burung, entah itu perbuatan burung atau mungkin bunyi-bunyian burung itu menandakan atau memberi tanda kebaikan atau kesialan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan tatoyur. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, maka orang-orang dari Bani Israel dulu mengatakan yang semacam itu. Dan jika mereka mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu keburukan, mereka bertatoyur bahwa itu kesialan itu disebabkan oleh Musa dan orang-orang bersamanya. Ya, karena kita lihat itu dalam kasus yang terjadi pada zaman Nabi Musa dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dulu, banyak ya kejadian-kejadian yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya akibat dari tidak mau menerima ajaran Musa. Dan banyak musibah-musibah yang terjadi. Nah, itu mereka sandarkan bahwa itu disebabkan oleh Musa dan orang-orang yang bersamanya. Padahal tidak. Musa tidak akan bisa menimpakan musibah. Ya. Mengikut Musa juga tidak bisa menimpakan musibah. Demikian juga memberikan manfaat juga tidak mungkin. Karena semua hal itu bermula dari Allah. Nah, seperti kalau kita lihat di dalam surat dalam Al-Quran itu atau Ghabun itu, ma asoba min musibatin illa min indillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dari sisi Allah. Jadi bukan akibat dari ya kesialan yang disebabkan oleh manusia atau oleh binatang-binatang, apalagi oleh burung-burung itu. Semua hal itu bermula dari keputusan Allah. Manusia tidak akan mampu menimpakan musibah kepada manusia yang lain. Juga demikian manusia tidak akan mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Mampunya jika Allah mengizinkan atau jika Allah memberi restu terhadap itu, baru itu terjadi. Adapun sifat tatayur, nah ini memang kalau dalam akidah ini termasuk di antara dosa syirik ya. Nah, dosa syirik kenapa disebut syirik? Karena yang mampu untuk memberikan manfaat dan menimpakan musibah itu hanya Allah. Kalau itu disandarkan kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Nah, termasuk di antaranya keyakinan bahwa burung-burung itu akan bisa memberi musibah atau memberi mudarat atau memberi keuntungan dengan tanda-tanda seperti itu. Maka hendaklah itu dihilangkan. Jadi kita harus yakin bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Karena kalau tadi kayak semacam contohnya burung gagak itu kan sering kita ya dengarkan begitu. Kalau masa-masa kecil malah karena ada ucapan ini ada yang mau meninggal kayak gitu ya Ustadz ya. Jadinya kalau makin sering jadi kepikiran gitu. Ya, jadi usaha menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti ya. Jadi seakan-akan itu menandakan kesialan atau memberikan kesialan gitu. Iya.
Baik, pemerhati Prosalina sabar dulu yang ingin bergabung ya. Saya dari siapa, di mana? Dari Pak Holik Curah Lili. Pak Holik. Mas Santo. Ya, silakan Pak Holik. Begini Mas Santo, saya minta keterangan dari Pak Kiai. Ayat ini minta tolong diperjelas. Nisa hukum harsul lakum fa'atu harsakum annasitum. Nah, yang kedua, kenapa dulu Nabi Adam sama Nabi Hawa itu kok maharnya selawat dari Rasulullah SAW? Kenapa kok tidak diteruskan ke anak cucunya yang sekarang ini, Mas Santo, gitu Mas Santo? Gimana Ustaz? Bisa? Mas Santo, assalamualaikum. Yang pertama bisa dipahami Ustaz? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditutup ini. Gimana Ustaz? Bisa dipahami? Kalau nggak salah itu tadi belum mencatat. Kalau nggak salah di dalam surat Al-Baqarah itu Nisa ukum harsul lakum hatu harsakum anasitum itu. Tadi tidak disebutkan soalnya ya. Insya Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ya baik. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa istri-istri kalian itu adalah ladang-ladang kalian. Ya. Jadi nisa ukum harsul lakum. Istri-istri kalian itu adalah ladang-ladang kalian. Fa'tu harsakum anasitum. Maka datangilah ladang-ladang itu dari mana saja kalian kehendaki. Ya, jadi ayat itu menunjukkan bahwa ini bisa jadi perumpamaan ya atau majas ya. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian. Nah, tentu makna ladang ini bukan makna sesungguhnya. Karena makna ladang sesungguhnya itu adalah tempat menanam tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan manusia tentu tidak bisa dipakai untuk itu. Jadi makna kias atau majasi dari ladang itu adalah tempat menanam bibit. Jadi istri-istri kalian itu adalah tempat menanam bibit. Ya, bibit apa? Ya, bibit keturunan bagi kalian. Maka datangilah ya ladang itu dari tempat ya yang kalian kehendaki. Dari mana saja yang kalian kehendaki. Artinya diperbolehkan suami itu mendatangi istrinya, menggauli istrinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, dengan catatan selama itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Apa tempat yang dilakukan oleh Allah itu ya farjinya atau kemaluannya. Nah, di luar itu yang tidak dibenarkan. Karena itu ya termasuk perbuatan yang ya terkategorikan dosa, bahkan dosa besar ya kalau kita mendatangi istri atau menggauli istri bukan pada tempat yang telah ditentukan tersebut. Jadi kebolehan suami untuk mendatangi istrinya atau menggauli istrinya itu terserah suami. Artinya kalau mungkin kita pakai istilah gaya gitu ya, boleh gaya macam-macam atau boleh model macam-macam sesuai yang diinginkan oleh suami. Ya kadang-kadang mungkin perlu adanya variasi atau perlu adanya gantian gitu ya. Itu diperbolehkan, tidak ada larangan selama itu dilakukan di tempat yang benar yaitu kemaluannya atau farjinya. Adapun di tempat yang tidak benar itu tetap dilarang. Bukan berarti ladang dipergunakan atau dikelola dengan seenaknya, tapi tetap ada aturan yang harus dipatuhi. Lagi pula kalau dilakukan bukan pada tempatnya, maka makna ladang menjadi rusak. Kenapa? Karena tempat selain dari kemaluan tidak bisa digunakan untuk menanam. Ya katakanlah dubur nggak bisa digunakan untuk menanam. Sementara yang disebutkan tadi adalah untuk tanaman. Jadi untuk menanam tanaman-tanaman tersebut, gitu ya. Baik, kemudian yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua tadi itu tentang sebentar. Apa tadi ya? Jadi lupa saya soalnya suaranya agak kecil ini Ustadz Pak Holik ya. Tentang istri juga kayaknya kalau nggak salah Ustadz. Nanti saya cek lagi ya. Oke. Baik Pak Holik atau mungkin via chat ya, boleh silakan di chat. Jadi agak lupa ini tadi ya, gara-gara keburu-buru. Baik, kita lanjut ini Ustadz sambil lalu. Nah ini ada yang tanya Ustadz dari Al Maulidi, mau tanya boleh apa tidak Ustadz kita ke dokter kemudian disuntik sedangkan dalam keadaan berpuasa? Ya, jadi suntik injeksi ya. Nah suntik injeksi dengan sebab sakit atau sebab yang lain ini tidak membatalkan kepada puasa. Yang membatalkan puasa itu terbatas, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri. Tapi kalau sakit kemudian diinjeksi mungkin di pantat atau di bagian dari tubuh,
ya itu berupa obat atau yang lain-lain, itu tidak batal puasanya. Ya. Ya, tidak batal ya, Ustadz ya. Ya. Baik, berikutnya ini ada juga Ustadz yang bertanya, kalau berkumur bagaimana Ustadz di bulan puasa? Ya, sama dengan injeksi tadi, itu tidak terlarang di dalam kondisi kita berpuasa. Bahkan berkumur di saat setiap wudhu itu diperintahkan, baik dalam kondisi puasa maupun tidak puasa. Dan karena menurut saya di dalam kondisi puasa berkumur-kumurnya harus lebih bagus daripada di luar puasa. Kenapa? Karena bau mulut ya, di dalam kondisi berpuasa itu lebih tidak sedap dibandingkan dalam kondisi kita sedang tidak berpuasa. Nabi SAW katakan bahwa laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Ya, seandainya aku tidak ingin memberatkan atas umatku, maka sungguh aku perintahkan kepada mereka untuk berwudu pada setiap sholatnya. Jadi Nabi SAW perintahkan untuk berwudu pada jam sholat. Ya. Nah, kemudian di dalam setiap wudu itu ada kumur-kumurnya. Ya, ada kumur-kumurnya. Jadi kumur-kumur ini merupakan salah satu bagian dari sunnah wudu yang utama untuk kita kerjakan. Jadi tidak membatalkan pada sholat, tidak membatalkan pada puasa. Bahkan jika kita menghirup air ke dalam hidung pun juga demikian, asal tidak terlalu dalam. Ya. Termasuk kumur-kumur jangan ditelan ya. Kata Nabi juga demikian kan. Fabalik fil istinsyak. Illa antakuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ketika wudhu ke dalam hidung, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Dan itu tidak membatalkan puasa. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Fauzi. Mau tanya, apakah ada tempat-tempat yang dikatakan mustajab Ustadz? Seperti tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang-orang agar doanya dikabulkan. Ya. Nah kadang-kadang banyak sih sebenarnya kayak kayak ziarah apa segala macam. Ya. Jadi kalau memang penjelasan ulama banyak ya, ada beberapa tempat yang dikatakan mustajab di dalam berdoa. Ya, jadi misalnya di Multajam, kemudian di Raudhah dan sebagainya itu. Tapi sebenarnya gini ya, kalau kita lihat di dalam penjelasan Nabi SAW itu sebenarnya tidak ya terbatas pada tempat mustajab atau tidak tertuju pada mustajabnya tempat itu. Misalnya tentang Raudhah yang memang sebagian ulama mengatakan itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Padahal Nabi SAW itu tidak mengatakan seperti itu. Yang Nabi katakan itu apa? Yang Nabi katakan itu adalah ya bahwa Raudhah itu adalah riyadin min riyadil jannah, raudhatun min riyadil jannah. Ya. Sebuah taman di antara taman-taman surga. Nah, jadi Nabi katakan bahwa Raudhah ya, yaitu tempat antara mimbar beliau dengan kamar beliau, di mana kamar beliau saat itu ada, sekarang sudah enggak ada, sekarang berubah jadi makam beliau itu. Jadi antara makam dengan mimbar beliau itu disebut Raudhah. Oleh Rasulullah SAW dikatakan itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Nah, lantas sebagian ulama memaknai itu bahwa itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi ya sebenarnya nggak ada relevansi itu ya untuk melakukan doa di situ, karena Nabi mengatakan bukan dalam rangka untuk berdoa, tapi menjadi sebuah yang memang tempat yang diistimewakan oleh Allah, yang diibaratkan sebagai taman di taman surga itu. Nah kemudian juga Multajam juga demikian. Sebenarnya kalau dalam Al-Quran maupun hadis nggak kita jumpai bahwa itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Cuma sebagian orang memang mengatakan demikian, atau ada pendapat yang mengatakan demikian. Nah kemudian ada lagi Arafah. Nah Arafah itu apakah tempat yang mustajab untuk berdoa? Nah ini juga tidak dijumpai ya penjelasan bahwa Arafah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Yang ada adalah berdoa di hari Arafah, ya tentunya di Arafah. Nah kalau digabung itu adalah berdoa di Arafah pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka itu menjadi waktu di mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah atau mustajab untuk dilakukan doa di saat itu. Ya. Tetapi kalau tidak berkenaan dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah, memang tidak ada ulama yang mengatakan bahwa kita berdoa di Arafah karena Arafah menjadi tempat yang mustajab. Nggak ada ulama yang mengatakan demikian. Atau demikian juga ada saat tawaf. Ya, saat tawaf itu ada tempat di mana kita memang diperintahkan berdoa, yaitu antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Nah, doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu kita lakukan ya dalam perjalanan tawaf antara
rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad di saat kita sedang beribadah tawaf gitu. Bukan saat kita duduk di sana kemudian membaca doa tersebut gitu ya. Jadi pada intinya kita boleh berdoa dimanapun, di saat manapun, dimanapun tempat itu diperbolehkan, di rumah, di masjid, di tempat-tempat ini. Tentu lebih bagus lagi jika doa itu dilakukan memang di tempat yang bersih atau terbebas dari kotoran-kotoran terutama najis. Ya. Baik Ustadz, ini kayaknya kemarin-kemarin sudah dibahas ya dari Mbak Hiza ya, bolehkah ketika mencicipi masakan kita sendiri? Boleh ya Ustadz ya, asal tidak ditelan ya kan. Boleh ya. Jadi memang pendapat dari ulama-ulama yang boleh selama tidak ditelan. Ya seperti kita sikat gigi pakai pasta gigi gitu ya. Kita masukkan ke mulut ada rasanya, kemudian kita nggak telan kan, kita kembalikan lagi atau kita buang lagi. Iya, baik Ustadz. Ini sebentar. Ini pertanyaan yang kedua tadi Pak Holik Ustaz. Sudah ketemu ya Ustaz ya. Kenapa Nabi Adam dan Hawa maharnya sholawat Rasulullah, dan kenapa tidak diteruskan ke anak cucunya yang sekarang ini Ustaz? Ya baik ya. Jadi mahar ya, kita berbicara mahar ya. Mahar itu apa? Mahar itu adalah pemberian dari suami kepada istrinya sebagai salah satu di antara rukun dalam pernikahan. Nah, pemberian itu berupa apa? Pemberian itu berupa harta. Ya, jadi harta atau sesuatu yang bisa dinilai dengan harta. Nah, contoh mahar Nabi ya. Mahar Nabi kepada Khadijah itu adalah unta. Jumlahnya adalah 20 ekor unta. Kemudian mahar Nabi kepada istri-istri yang lain sebagian besar itu adalah dirham. Ya, jumlahnya 400 dirham. Ya, jadi pada istri-istri lain 400 dirham. Nah, kemudian khusus kepada Sofiyah ya, yang merupakan putri dari Bani Mustalik ya, Yahudi Bani Mustalik sebagai tawanan perang. Nah, itu maharnya berupa pembebasan dia dari budak. Nah, kenapa itu jadi mahar? Karena pembebasan budak ini kan bisa dinilai dengan uang. Harga budak berapa? Nah, pembebasan dari budak artinya memberikan ya dalam tanda kutip harga ya berupa uang atau berupa harta sebagai konsekuensi dari bebasnya dia dari perbudakan. Nah, kemudian juga diperbolehkan untuk menggunakan Al-Quran sebagai mahar. Seperti Nabi SAW pernah menikahkan seorang pemuda dengan seorang perempuan dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi SAW, ya, nakahtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kamu dengannya dengan mahar Al-Quran yang kamu kuasai, Al-Quran yang kamu hafal. Untuk apa? Untuk ajarkan kepada istrimu. Nah, ini dianggap sebagai jasa mengajarkan Al-Quran yang bisa dinilai dengan harta. Nah, namun jika mahar-mahar itu tidak berupa harta atau yang bisa dinilai dengan harta, ini belum kita jumpai ada pembenar. Ya, belum kita jumpai ada pembenar. Jadi pemberian yang artinya dari suami kepada istri itu memang ada nilainya, ada harganya. Baik itu jasa maupun barang. Adapun sholawat, nah ini belum kita jumpai, termasuk dari hadis ya, dalam Al-Quran jelas nggak ada, dalam hadis juga nggak ada bahwa mahar Nabi Adam kepada Hawa itu adalah berupa bacaan sholawat kepada Nabi, sholawat atas Nabi. Ya, ini belum kita jumpai penjelasannya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Sehingga dalam urusan agama kita, terutama yang berkenaan dengan perkara gaib, maka seharusnya kita ya selalu berajuan kepada dalil. Karena kita memang tidak tahu tentang perkara gaib. Kita tidak ngerti terhadap perkara gaib. Nah, jadi memang kita tidak jumpai dalam hadis yang sahih tentang mahar Nabi Adam kepada Ibu Hawa yang dikatakan tadi berupa sholawat. Ya. Baik Ustadz, kita jeda dulu pemerhati Prosolina. Untuk Anda yang siap bergabung, sesaat lagi kita kuis ya. 5 waktu, ini ketentuan waktunya pasti. Ya. Kata Allah Ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang dibebankan atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi waktu-waktunya sudah ditentukan oleh Allah secara pasti. Nah, kita tidak boleh mengubah-ubah atau mengganti waktu-waktu tersebut dan harus melakukan pada waktu yang telah ditentukan. Namun di dalam hal ini kita diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu sehingga sholat itu tidak bisa dilakukan di waktu yang telah ditentukan untuk dilakukan secara qadha. Artinya dilakukan setelah waktunya berakhir.
kondisi apa itu? Misalnya tidur. Nah, kita ketiduran, sholat subuh ketiduran, nggak bangun di waktu subuh, bangunnya setelah matahari terbit. Nah, karena memang dia benar-benar tidak bangun, maka itu diperbolehkan mengqadha setelah matahari terbit atau mengqadha setelah dia bangun. Nah, tapi hendaknya dihindarkan waktu-waktu terlarang. Misalnya waktu terlarang adalah waktu pas matahari terbit sampai benar-benar terbit. Ya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, fa idza nasiya ahadukum shalah au nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Maka apabila salah seorang diantarkan lupa dari sholatnya atau dia tertidur ya, dari sholatnya itu, maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya atau ketika dia bangun. Jadi kalau bangunnya atau ingatnya di waktu sholat yang masih ada, maka tidak disebut qadha. Tapi kalau bangunnya di luar sholat, di waktu sholat yang telah ditentukan, maka dia bisa mengqadha di waktu tersebut. Demikian juga kasus lupa tadi disebutkan ya, bahwa fa idza nasiya ahadukum shalah. Apabila salah seorang di antara kalian terlupa dari sholatnya, jadi kondisi tidur, kondisi lupa. Kemudian juga kondisi terpaksa. Nah, terpaksa ini karena memang dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihindari atau sesuatu yang berbahaya atau dipaksa orang sehingga tidak bisa melakukan sholat itu pada waktu yang telah ditentukan, maka itu boleh diqadha pada waktu berikutnya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi menjamak. Jadi sholat duhur tidak dilakukan di waktu duhur tapi dijamak di waktu asor. Nah, ini sama dengan qadha. Jadi jamak di waktu takhir itu ya sama dengan qadha karena dikerjakan di waktu yang telah berlalu. Nah, demikian juga ini menurut pendapat jumhur itu wanita-wanita yang mengalami haid, kemudian dia, ini pendapat jumhur ulama ya, wanita yang mengalami haid kemudian sucinya di waktu sholat yang bisa dijamak. Ya, misalnya duhur dan asar, sucinya di waktu asar, maka jumhur mengatakan wajib menjamak duhur dan asar. Ya. Kemudian wanita yang mengalami haid, ya, kemudian sucinya di waktu isya, maka jumhur ulama, sebagian besar ulama mengharuskan qadha, diqadha di waktu isya. Jadi maghribnya diqadha di waktu isya gitu. Namun sebagian ulama mengatakan tidak wajib untuk mengqadha karena waktunya memang berlalu dan kondisi dia tidak sholat itu karena memang ada larangan. Jadi intinya bahwa sholat wajib yang 5 itu juga ada qadhanya. Baik Ustadz, ini kita lanjut, ada Bu Pipi di Semeru. Mau tanya Ustadz, apa boleh iktikaf di masjid tapi masjid itu belum pernah dibuat jamaah Jumat dan masjid itu sangat besar Ustadz? Gimana hukumnya, boleh apa tidak Ustadz? Ya. Jadi untuk soal apa itu iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan itu nggak boleh ya. Iktikaf yang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan karena ini iktikaf khusus yang Rasulullah SAW melakukannya selalu ya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan ketika beliau terlepas dari itu maka beliau mengqadhanya di bulan Syawal. Ya, jadi 10 hari bulan Syawal beliau pakai untuk mengqadha iktikaf yang terlewat dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, karena di antara larangan-larangan iktikaf itu adalah keluar dari masjid. Ya, kecuali untuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan di dalamnya. Ya, maka tidak bisa dilakukan di masjid yang tidak ada sholat Jumu'ahnya. Ya, karena orang yang iktikaf 10 hari terakhir akan melewati ya minimal 1 kali sholat Jumu'ah. Ya, 1 kali Jumu'ah. Nah, bisa jadi 2 kali. Nah, sehingga kalau dia keluar dari masjid maka iktikafnya menjadi batal menurut pendapat jumhur. Kan ya. Harus Jumatan gitu. Ya, dia harus pindah ke masjid yang lain kan keluar. Dia harus Jumat, jadi harus keluar dari masjid itu ke menuju masjid yang lain. Nah, jadi karena itu sebagian besar ulama itu memang mensyaratkan iktikaf itu di masjid jami. La itikafa illa bi masjid jami. Tidak ada iktikaf kecuali di dalam masjid jami. Nah, masjid jami itu apa? Masjid jami itu adalah masjid yang di dalamnya diadakan sholat Jumu'ah. Nah, itu ketentuan masjid jami itu mulai ada setelah sejak zaman Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menetapkan bahwa masjid ya yang digunakan oleh sholat Jumat adalah masjid tertentu dan itu yang disebut sebagai masjid jami. Jadi memang ada sebagian ulama yang memberi
kebolehan untuk melakukan i'tikaf di masjid mana saja. Ya, terutama bagi wanita yang ya akan terhalang ya dengan sebab haidnya untuk masuk masjid, maka diperbolehkan untuk beriktikaf di masjid mana saja, termasuk di antara masjid-masjid di dalam rumah. Ini pendapat Ibnu Babah itu ya, mengatakan boleh beriktikaf di masjid mana saja, termasuk masjid rumahnya. Masjid rumahnya ya musola di rumahnya itu. Menurut Abu Lubabah itu diperbolehkan, tetapi menurut jumhur ya tidak diperbolehkan, karena yang diperbolehkan hanya terbatas pada masjid jami. Ya, masjid jami kriterianya adalah masjid yang yang digunakan untuk sholat Jumat. Ya. Karena memang aturannya seperti itu, tidak boleh keluar kecuali untuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan di masjid, misalnya buang hajat gitu ya. Baik. Ya. Baik Ustadz, waktu kita sampai di sini, mohon maaf ini tidak bisa terima telepon lagi, pemerhati. Insya Allah besok ya kita bisa terima lagi, termasuk ada beberapa pertanyaan yang masih tersisa di jalur WhatsApp kami. Segera saja kami berdua pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.